Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kalian anak-anakku yang soleh-soleha semuanya udah jawab salam ya. Nah, alhamdulillah. Karena apa? Karena hukum jawab salam itu hukumnya wajib. Pertemuan pada pertama ini bahasa Sunda. Sebelum masuk materi, Ustadz ingin berkenalan terlebih dahulu. Nama Ustadz adalah Ustadz Masdi Jaitullah, mengajar bahasa Sunda kelas 4A dan 4B di SD Muhammadiyah 2 Cilengsi. Nah, walaupun kalian belajar pada kali ini di rumah, tetap semangat ya untuk senantiasa tholabul ilmi. Sebelum masuk materi pertama dalam bahasa Sunda, Ustadz pengen ngajak yel-yel terlebih dahulu nih. Nah, sini udah gambar semangat dan ayo bersekolah. Kalau Ustadz bilang mana semangatmu? Ini semangatku, Masya Allah. Yo, kita mulai ya. Mana semangatmu? Weh, luar biasa sekali. Supaya lebih semangat sekali lagi ya. Mana semangatmu? Oke, pinter banget ya. Anak soleh dan soleha, Allahu Akbar. Nah, langsung masuk ke materi pertama tentang bahasa Sunda. Sebenarnya bahasa Sunda mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah susah-susah gampang ya, bukan mudah-mudah gampang. Susah-susah gampang nih. Tapi tanamkan dalam mindset diri kalian, jangan punya pikir bahasa Sunda tuh sulit. Wah, nanti jadi sulit beneran. Tapi senantiasa untuk belajar supaya kalian bisa. Oke. Dalam buku bahasa Sunda, dibuka bukunya ya. Itu di halaman pertama kita akan membahas tentang komunikasi dina pakumbuhan. Ini artinya yang paling bawah ya. Berkomunikasi dalam masyarakat pakumbuhan itu artinya luas. Bisa masyarakat, kemudian lingkungan dan yang lain-lain. Komunikasi dalam lingkungan kita. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar tentang pupujian. Pupujian teh kaasup salah sahiji karya sastra nu ditulis dina wangun puisi. Ternyata pupujian teh teu jauh beda jeung syair. Jadi pupujian itu tidak jauh beda dengan syair. Nah, mungkin dari pupujian ini sering kalian dengar ya di rumah-rumah kalian tuh. Misalkan pupujian sebelum maghrib di musola atau di masjid, itu pupujian tuh yang suka dipakai mic baik orang tua ataupun anak-anak nih dalam bahasa Sunda. Namanya pupujian. Nah, pupujian itu ada dua, yang berkaitan dengan sosial, kemudian tentang pengajaran agama. Mungkin sosial mengingat tentang kebersamaan sosial, hidup bersosial, kemudian tentang agama untuk mengingatkan kita senantiasa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke slide berikutnya. Pupujian ngalaksanakeuna samemeh sholat di masjid. Tuh kan bener ya. Jadi kalau ada orang yang pupujian itu biasanya sebelum maghrib tuh udah ada yang banyak yang pupujian tuh ya, tentang sholatullah salamullah yang kayak gitu itu dalam bahasa Sunda itu adalah pupujian. Di madrasah, di pesantren, jeung dina acara berkaitan patarina itu adalah berkaitan dalam agama Islam. Nah, pupujian itu biasa di sini nih dilaksanakan ini. Misalkan sholat maghrib di madrasah banyak, bahkan di pesantren, semua yang berkaitan dengan agama, baik-baik ibu-ibu pengajian tuh biasanya suka ada tuh yang kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian pupujian nih. Ternyata pupujian itu banyak sekali kategorinya. Misalkan sering kalian dengar tentang solawatan kayak gitu. Kemudian tentang syair-syairnya tuh tentang nabi, terus tentang yang lain-lain nih. Yang pertama adalah pupujian ke pangeran. Pupujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangeran itu ada termasuknya adalah Allah Subhanahu wa taala, sama pencipta kita. Nah, kalau di masjid itu sering kita dengar ya. Kemudian doa jeung taubat. Nah, ada lagi kategorinya. Terus sejarah nabi tuh sering kalian dengar tuh. Kemudian pepeling dan ajaran agama. Semuanya itu adalah kategorinya pupujian gitu ya.
Nah, mungkin itu saja yang Pak Masih bisa sampaikan. Adapun contoh-contohnya itu banyak ya di sini. Misalkan tadi ada dari lima pupujian itu, contoh-contohnya itu semuanya ada di buku. Nah, di buku semuanya itu berkaitan, misalkan tentang pupujian Kapangeran. Ini contohnya. Kemudian pupujian tentang doa jeung tobat, ini contohnya. Yang ketiga adalah pupujian sejarah Nabi, ini contohnya. Dan yang keempat dan yang kelima. Kalau pepeling itu adalah pengingat, eling-eling diingatkan gitu. Mungkin itu saja, tidak banyak dari Pak Masdi. Untuk pada hari ini Pak Masdi hanya menyampaikan materi saja ya. Karena kalau dikasih tugas pun takutnya nanti menyulitkan, sedikit demi sedikit saja, dan senantiasa selalu ingin belajar. Dan Pak Masdi ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membimbing anak-anak, yang mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh wali murid, Masya Allah luar biasa ya. Di samping kerja di rumah, mungkin ada yang kerja juga di kantor, saking lelah tapi tetap meluangkan waktu untuk anaknya. Saya ucapkan terima kasih kepada wali murid. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Subhanahu wa taala, dan berdoa selalu bahwa wabah ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kurangnya ya, karena singkat, mungkin padat, dan ya jelas nggak jelas ya. Mungkin terima kasih ya atas kekurangannya dari saya. Insya Allah nanti kita akan bahas kemudian hari tentang soal-soalnya, karena bahasa Sunda harus dibahas sedikit-sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.